Pilkada di Kalimantan Selatan memang tak pernah bisa lepas dari pengaruh oligarki tambang. Pilgub Kalsel 2024 akan menjadi gelanggang perebutan suara antara dua kekuatan besar yang disokong oleh pengusaha tambang dan keluarga petahana yang memiliki relasi dengan pengusaha tambang. Sudah menjadi rahasia umum apabila pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan sangat dipengaruhi oleh restu dari konglomerat tajir bernama Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam. Dukungan dari sang haji menjadi kunci penting dan modal berharga untuk memenangkan kontestasi. Lantas, siapa saja yang akan bertarung di Pilkada Kalsel mendatang? Dan untuk siapa restu Haji Isam diberikan? Keterlibatan pengusaha dalam pemilihan kepala daerah memang umum terjadi. Modal politik yang besar mengharuskan para politisi berlomba-lomba mencari dukungan dan restu dari para pemodal. Di Kalimantan Selatan, Haji Isam menjadi tokoh sentral dalam perhelatan politik setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Pada Pilkada Kalsel 2010, Haji Isam disebut sebagai sponsor utama pasangan Zairullah Azhar Abu Bakar Al-Habsyi. Zairullah Azhar adalah Bupati Tanah Bumbu 2 periode, sedangkan Abu Bakar Al-Habsyi adalah anggota DPR RI yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera. Sayang, pasangan ini dikalahkan oleh petahana Rudi Arifin dan Rudi Resnawan yang dibackingi pengusaha tambang batubara asal Binuang bernama Zaini Mahdi alias Haji Ijai. Meski keduanya kalah, namun 5 tahun berikutnya, Zairullah yang mencalonkan diri di Pilgub Tanah Bumbu 2020 menang telak berpasangan dengan Muhammad Rusli yang tidak lain adalah kakak Haji Isam. Zairullah sempat digadang-gadang sebagai calon kuat di Pilgub Kalsel 2024 berpasangan dengan Ibnu Sina, wali kota Banjarmasin 2 periode, sekaligus ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan. Tapi Zairullah kemudian memutuskan untuk tidak maju setelah mendapat masukan dari beberapa pihak. Hari ini adalah momentum yang sangat bersejarah agar Pilkada yang kita laksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan ini benar-benar melahirkan pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh rakyat. Pada Pilgub 2015, Haji Isam menjadi penyokong utama dan salah satu pemodal kampanye pamannya, Syahbiri Nur, yang saat itu berpasangan dengan Rudi Resnawan. Dari laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU Kalsel, tim kampanye Syahbiri Nur mengeluarkan dana mencapai 9,9 miliar. Pasangan Syahbiri Rudi menang telak dari penantangnya, Muhyiddin Gusti Farid dan Zairullah Azhar Muhammad Syafi'i. Syahbiri Nur dan Muhammad Rusli menjadi contoh keluarga besar Haji Isam yang sukses berkarir di politik Kalimantan Selatan. Selain itu ada Amran Sulaiman yang menjabat sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Jokowi, Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023, dan Sulaiman Umar yang sempat menjabat sebagai anggota DPR dan Ketua Tim Kampanye Daerah Kalimantan Selatan Prabowo Gibran. 5 tahun berikutnya, Syahbirin kembali maju di Pilgub Kalsel 2020 berpasangan dengan rivalnya, Muhyiddin. Muhyiddin adalah pengusaha batubara yang memiliki saham di PT Binuang Jaya Mulia serta pernah menjabat sebagai wali kota Banjarmasin. Muhyiddin pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap senilai 3 miliar kepada Bupati Tanah Laut Adriansah terkait izin tambang miliknya. Namun kasus dihentikan pada 2014 karena alat bukti kurang lengkap. Haji Muhyiddin hanya 1 periode. Jadi, ini tidak ada jabatan tuh yang kayak ini. Hanya 1 periode, karena apa? Ulun nambah bangun Banjarmasin, duitnya kereda. Lalu ulun berpikir, amun di Banjarmasin aja nih, kada kau membangun benua. Ulun mencoba ingin maju ke gubernur, ingin membangun benua. Keluarga besar Muhyiddin juga berduyun-duyun masuk ke pemerintahan daerah. Anaknya, Karmila Muhyiddin, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara mertua sang anak, Suripno Sumas, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ada juga suami dan ipar sang anak, Hari Wijaya dan Dedi Sopian, yang menjabat sebagai anggota DPRD Banjarmasin. Pilgub Kalsel 2024 rupanya masih akan diisi oleh orang-orang lama atau yang terafiliasi dengan petahana. KPU Kalsel resmi menetapkan 2 pasangan cagup-cawagup, yaitu pasangan Raudatul Jannah Ahmad Rozani dan Muhyiddin Hasnuryadi. Pasangan Raudatul Jannah Ahmad Rozani diusung 5 partai politik, yaitu Golkar, Nasdem, PDIP, PKB, dan Gerindra. Raudatul Jannah atau yang kerap disapa Acil Odah merupakan istri dari Syahbiri Nur. Sementara anak mereka, Sandi Fitrianur, juga telah dilantik sebagai anggota DPR. Sementara wakilnya, Ahmad Rozani merupakan politisi Partai Nasdem sekaligus anggota DPRD Kalimantan Selatan 2019-2024. Posisi sang suami sebagai Ketua DPP Partai Golkar Kalimantan Selatan membuat Acil Odah dengan mudah mendapatkan rekomendasi partai. Sementara di pihak lain, Muhyiddin Hasnuryadi sebagai penantang diusung oleh 5 partai, yaitu PAN, Demokrat, PSI, Perindo, dan PKS. Muhyiddin sebagai petahana yang berlatar belakang pengusaha menggandeng Hasnuryadi yang juga merupakan pengusaha dan bagian dari keluarga Hasnur.
Ayahnya, Abdus Somad Sulaiman alias Haji Leman, merupakan pengusaha besar pemilik Hasnur Group yang bergerak di sektor utama pertambangan batubara dan pendiri klub sepak bola Barito Putra. Haji Isam yang sebelumnya diprediksi akan mendukung Acil Odah yang merupakan keluarganya sendiri, justru terlihat lebih mesra dengan pasangan Muhyiddin Hasnur Riyadi. Pasangan ini mengklaim bahwa dukungan dan restu Haji Isam telah diberikan kepada mereka. Foto mereka bersama Haji Isam makin menegaskan klaim ini. Posisi Haji Odah yang tak mendapat endorse dari Haji Isam juga makin sulit ketika sang suami baru-baru ini terjerat kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan. Sementara itu KPK masih mencari Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur yang lolos dari OTT. KPK menegaskan bila nantinya Syahbirin tidak memenuhi panggilan KPK maka akan ditetapkan sebagai DPO. Pada 8 Oktober 2024, KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Syahbirin diduga meminta fee sebesar 5% terkait 3 proyek yang sedang dikerjakan Pemprov Kalsel senilai 54 miliar. Dan sepakat bahwa perkara ini untuk dinaikkan ke tahap penyidikan terhadap pertama, Saudara SHB, 2 Saudara SUL, 3 Saudara YUL, 4 Saudara AMD, 5 Saudara FEB. Lantas, apakah Pilgub Kalsel kali ini akan dimenangkan oleh pasangan pengusaha yang didukung konglomerat tambang? Akankah dinasti politik Syahbirin akan terhenti akibat kasus hukum yang menjerat?